Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Raffi Ratno Putra Ramadan dari kelas 11 DPIB 1, nomor absen 26. Adanya saya di sini yaitu izin untuk membuat video menjelaskan materi teks eksplanasi sebagai remedial dalam melaksanakan UAS. Untuk pengertiannya sendiri, teks eksplanasi adalah teks yang memiliki kandungan berupa mengapa dan bagaimana kejadian alam atau kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lainnya yang bisa terjadi. Suatu kejadian bisa terjadi sebab memiliki hubungan sebab akibat. Terus untuk teks eksplanasi sendiri itu berbeda dengan teks prosedur. Kalau teks prosedur itu menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mencapai sesuatu, sedangkan teks eksplanasi itu menjelaskan mengenai proses-proses terjadinya sesuatu fenomena. Dan menurut beberapa ahli, dalam teks eksplanasi sendiri merupakan suatu teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Jadi kurang lebih teks eksplanasi yang dijelaskan oleh beberapa ahli itu memiliki kesamaan. Dan untuk ciri-ciri teks eksplanasi sendiri, seluruh informasi yang ada di dalam teks merupakan informasi yang sesuai dengan fakta dan tentunya aktual. Topik yang terkandung dalam teks eksplanasi merupakan peristiwa nyata yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau kasus-kasus lain yang bersifat ilmiah. Jadi, dalam teks tersebut pasti akan ada istilah-istilah ilmiah yang bisa jadi kalian belum tahu apa arti dari kata tersebut. Teks eksplanasi bersifat informatif. Ya, teks eksplanasi memang ditujukan untuk memberikan informasi terhadap khalayak atau audiens dalam karakternya memang ditujukan untuk memberi informasi kepada khalayak. Penjelasan dalam teks eksplanasi berfokus pada hal umum atau general. Untuk struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelasan, penutupan, dan intervensi. Untuk pernyataan umum sendiri itu sama halnya seperti pengenalan peristiwa yang akan terjadi. Terus untuk deretan penjelasannya, bagian ini memuat proses mengapa suatu peristiwa bisa terjadi secara lebih mendalam. Biasanya bagian ini terdiri dari beberapa paragraf. Kurang lebih sekitar 3 paragraf untuk deretan penjelasan. Dan pada deretan penjelasan ini biasanya berisi puncak peristiwa yang terjadi pada kejadian tersebut. Untuk penutup atau intervensi, di dalamnya mengandung intisari atau kesimpulan dari atau fenomena yang sudah dibahas di bagian sebelumnya. Intervensi juga berisi pembahasan tentang ulasan atau penarikan kesimpulan dari penulis. Jadi biasanya penutup atau interpretasi ini berisi penutup atau kesimpulan, saran dari penulis yang ingin disampaikan melalui karya yang dibuat. Macam-macam teks eksplanasi biasanya terdiri. Untuk jenis teks eksplanasinya sendiri itu meliputi teks eksplanasi sekuensial. Jenis teks eksplanasi ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena seperti urutan daur hidup rantai makanan. Terus untuk yang kedua ada teks eksplanasi faktorial. Merupakan sebuah jenis deskripsi yang menggambarkan efek dan konsekuensi dari suatu proses. Misalnya dampak penjajahan atau dampak-dampak lainnya yang menjelaskan akibat dari suatu fenomena yang terjadi. Teks eksplanasi teoritis. Penjelasan ini spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam, misalnya jika Gunung Merapi meletus dapat memicu bencana alam lainnya yang lebih dahsyat. Jadi akibat ini cenderung ke akibat-akibat yang terjadi dari fenomena alam yang terjadi atau fenomena sosial. Untuk teks eksplanasi kausal, yaitu teks eksplanasi yang penjelasannya menjelaskan sebab atau akibat dari sesuatu yang berubah secara bertahap, contoh proses longsor atau proses-proses terjadinya suatu peristiwa lainnya.
Untuk cara pembuatan teks eksplanasi sendiri, yaitu menentukan subjek untuk membuat teks eksplanasi. Tentu, kita sebelum membuat atau menentukan dari apa yang ingin kita buat dari teks eksplanasi tersebut, kita harus menentukan subjeknya terlebih dahulu sebagai topik dalam pembicaraannya. Ada dua pola dalam teks eksplanasi, yaitu pola perkembangan kausal dan pola perkembangan proses.